Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk di video asistensi ketujuh. Jadi untuk asistensi ketujuh ini kita bakal lebih banyak fokus ke pembangunan dan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan di Indonesia dan dampak dan juga apa yang diharapkan yang terjadi kepada kemiskinan, gitu kan. Dimana harapannya seharusnya ketika perekonomian itu tumbuh, gitu kan, terjadi pembangunan ekonomi, kemiskinan itu akan turun. Nah, kita akan lihat data-datanya dan juga untuk teman-teman yang datang kuliahnya uh, apa namanya akan ada pemaparan-pemaparan yang cukup menurut gue itu cukup subjektif sebenarnya. Itu nggak akan gue cover di sini karena gue sendiri bisa dikatakan punya beberapa pemikiran yang berbeda, sehingga silahkan ditonton aja untuk lihat argumentasi-argumentasi dan pemikirannya dari Pak Yosi. Terus yang akan gue sampaikan di sini lebih ke arah yang general dan juga perspektif-perspektif yang bisa kita ambilnya aja gitu kan. Nggak terlalu khusus lah. Nah, pembangunan di mata manusia, ya terutama di orang Indonesia dan juga orang awam itu biasanya langsung kebayangnya adalah pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan yang dibahas itu adalah pembangunan eh, apa namanya physical capital, modal fisik. Sementara kalau misalnya teman-teman tahu sebenarnya pembangunan itu nggak cuma masalah investasi modal fisik, tapi juga termasuk diantaranya adalah investasi modal manusia yang sudah dibahas di uh, apa namanya perkuliahan yang membahas waktu itu transformasi struktural. Nah, pembangunan itu memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu kan. Kenapa jadi penting? Karena secara tidak langsung diharapkan dengan adanya pembangunan, terus ada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan itu dapat berkurang melalui apa yang biasanya kita kenal dan kita harapkan terjadi adalah trickle down. Itu kan kita harapkan uh, apa namanya akan ada seperti eksternalitas positif yang menyebabkan kemiskinan itu turun dengan adanya pertumbuhan ekonomi, itu kan. Nah, namun kadangkala kita melupakan bahwa pembangunan dan investasi itu bisa juga tadi memperhitungkan mengenai investasi di modal manusia, dan juga kadang manusia yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembangunan ini cuma dilihat, apalagi ketika lagi merancang sebuah kebijakan itu sebagai objek pembangunan aja. Jadi enggak di apa tidak diperhitungkan sebagai apa namanya uh, subjek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Jadi dikesampingkan, dan kadang kalau misalnya ini adalah salah satu quotes yang gue suka dari kelas ATD, seingat gue teman gue yang ngambil cuma gue yang dengar quotesnya. Dosennya bilang bahwa kadangkala melalui ilmu-ilmu yang dibahas termasuk juga statistik dan ekonomi, itu kadang-kadang hidup seorang manusia itu cuma sekedar angka gitu. Oh, ada orang miskin, oh ada orang miskin berkurang dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia gitu kan, dan lain sebagainya, yang seharusnya ketika kita dengar oh ada orang miskin gitu kan, ada pembangunan dan lain sebagainya, itu harusnya ada hati nurani katanya. Gila dalam banget ya. Nah, apa namanya beberapa pendapat bahwa kegagalan dalam pembangunan dan diantaranya banyak juga merupakan government failure yang menyebabkan masalah baru di Indonesia. Ini nanti akan gue bahas lebih lanjut di salah satu contoh kasus yang gue dapatkan dari hasil diskusi gue dengan seorang dosen. Nah, ada beberapa kemungkinan masalah dari pembangunan itu sendiri sehingga gagal atau masih kurang maksimal dalam mengurangi kemiskinan. Mana pembangunan yang besar gitu kan kerap kali direncanakan oleh pusat, sehingga masyarakat itu di daerah itu cuma menjadi objek aja,
bukan subjektif itu kan, jadi bukan mereka yang merancang terus kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan gitu kan, diberikan gitu aja sama pemerintah. Jadi apa namanya, sistemnya tuh top down gitu, jadi dari pusat diberikan, hey menurut kami ini yang terbaik buat anda gitu. Dan biasanya keterlibatan dari masyarakat sekitar dan masyarakat yang uh, ya apa namanya yang akan mengalami pembangunan itu sendiri malah kurang gitu kan. Nah, contohnya misalnya program pemberian bantuan yang dirancang oleh pemerintah pusat ini yang masalah top down dan jadi objek, itu program bantuannya itu mungkin dapat lebih membantu adalah pemberdayaan aja masyarakat daerah tujuan, bukan masalah pemerintah tiba-tiba bikin, oh kami bikinin jalan, kami bikinin ini, kami bikinin itu, oh kami bikinin pabrik di daerah kalian biar kalian bisa kerja. Iya, siapa tahu sebenarnya mereka nggak butuh itu. Mereka butuhnya adalah, pemerintah, bantuin dong gimana caranya pupuk bisa jadi lebih murah. Hey, bikinkan jalan biar kami bisa jual hasil apa namanya bertani kami atau berkebun kami ke pasar dengan lebih mudah, biayanya lebih murah dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Jadi mungkin kadang-kadang pemerintah lupa bahwa pemberdayaan yang apa namanya mengembangkan diri masyarakat di sana sesuai dengan budaya dan juga kebutuhan itu sebenarnya bisa jadi dampaknya lebih besar daripada apa yang pemerintah pusat gitu kan, atau misalnya orang-orang dari luar daerah tersebut pikirkan. Contoh lainnya itu adalah kasus beras atau nasi versus sagu dan jagung. Ini menurut salah satu dosen, dia bilang apa namanya bisa dikatakan sebenarnya salah satu masalah ini argumen sih sebenarnya. Tapi pernyataannya menurut gue menarik di mana dia bilang bahwa pemerintah pusat apalagi waktu itu zaman zamannya orde lama orde baru itu datang ke masyarakat Papua gitu kan, terus Sulawesi yang mana banyak makannya itu sagu dan jagung gitu kan. Ya sebagian makan nasi, cuma ya kurang inilah ya, nggak seperti orang di Jawa dan Sumatera. Terus kemudian apa namanya secara tidak langsung dipaksa untuk makan nasi, sehingga sekarang apa namanya produksi jagung dan sagu itu menjadi apa namanya menjadi lebih sedikit itu kan karena mereka sekarang sudah beralih untuk makan nasi. Terus kemudian apa namanya sekarang jadinya Indonesia harus impor beras terus katanya gitu. Jadi sebenarnya bisa dari sudut pandang tertentu bisa dikatakan menurut Pak Iman itu apa namanya dia bilang bahwa bisa apa namanya keputusan untuk membawa masyarakat timur Indonesia untuk ikut makanan pokoknya itu jadi nasi itu adalah ya ada kekurangannya di mana sekarang Indonesia butuh beras yang sangat banyak sehingga impor beras terus katanya gitu. Padahal siapa tahu Indonesia kalau misalnya tetap Indonesia Timur yang mana orang yang sering makan sagu dan sering makan jagung itu silakanlah makan itu aja. Terus orang Jawa ya silakanlah kalau kalian mau makan apa kayak gitu kan, makan singkong, orang Sunda makan singkong, ya saya makan singkong. Terus apa namanya yang lainnya apa namanya di ya apa namanya nggak harus ya lu harus makan nasi gitu kan. uh, itu bisa jadi sebenarnya sudah sembada pangan kata dia gitu, apa namanya sebuah kemungkinan aja. Nah jadi apa namanya kebijakan apa ya yang diarahkan oleh pemerintah dengan maksud yang baik gitu kan, itu tuh bisa jadi sebenarnya punya dampak buruk karena tidak menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebudayaan lokal. Itu contoh point of view-nya. Terus di sisi lain, aglomerasi yang sudah terjadi di Indonesia banyaknya terjadi di Jawa gitu kan. Semua adanya di Jawa. Itu menyebabkan lambatnya program pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan juga kualitas institution yang kurang baik. Jadi ketika apa namanya ada sebuah kebijakan yang dirancang gitu kan tanpa melibatkan orang daerah tersebut yang terpencil itu umumnya institusinya juga kurang baik, tidak punya ahli, tidak punya akademisi yang bisa yang memahami apa namanya
apa yang dibutuhkan dan apa solusi untuk daerah tersebut, sehingga ya apa namanya, ya apa ya, kolaborasinya kurang baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Outcome-nya jadi yang dipikirin oleh orang yang nggak tahu kondisi daerah tersebut, sementara orang daerah tersebut apa namanya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan juga kalau ada pun biasanya kurang faktor inputnya gitu, kurang punya ahli gitu kan, kurang punya institusinya kurang baik dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada pembangunan dan juga program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, apakah dia jadi efektif dan efisien atau enggak. Ya ini ada 9 nawacita, silahkan dibaca aja. Apa namanya, intinya Indonesia tuh punya tujuan untuk apa namanya, menjadi negara yang melindungi warganya, ya apa secara kasar seperti itu ya. Terus juga apa namanya, ada pembangunan nasional, baik itu pembangunan apa namanya dari segi fisik maupun segi non fisik. Sini ada masalah revolusi karakter bangsa gitu kan. Terus apa namanya, uh, ada juga mengenai ini institusi gitu kan, bebas korupsi, dan juga apa namanya, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Indonesia. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, di rencana pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025 yang dirancang tahun 2007, itu Indonesia ingin mandiri, maju, adil, dan makmur. Terus master plan percepatannya itu akhirnya terciptalah Nawacita tahun 2011. Terus dari RPJMN 2015-2019 itu inginnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong. Terus juga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Dan sasaran utamanya adalah tumbuh sekitar 6,6%, ya walaupun ini terlihat sangat berat sebenarnya. Terus apa namanya, jumlah penduduk miskin berkisar antara 9 sampai dengan 10%. Kalau kita bahas mengenai itu sebenarnya sudah tercapai, tapi seingat gue ada salah satu tujuan itu di mana ya, RPJMN apa di mana gitu. Itu tuh dia nulis pengennya tuh di 2030 atau 2035 atau kapan ya? Gue lupa. Itu tuh pengen bahwa Indonesia itu orang miskin cuma 6% katanya. Ya, yang mana cukup berat lah semangat Indonesia. Itu kan. Terus tingkat pengangguran itu ingin rendah sekitar di 5% katanya. Nah, uh, berbicara mengenai kemiskinan, biasanya untuk apa namanya daerah apa namanya untuk orang-orang tertentu itu membahas adanya apa namanya apa ya, kayak kapitalisme itu menyebabkan kemiskinan, dimana apa namanya awalnya ada merkantilisme gitu kan, apa namanya pengusaha-pengusaha yang berjualan gitu kan, berdagang, merchant, mensejahterakan negara dan raca perdagangan. Makanya waktu itu banyak yang menjajah dan lain sebagainya gitu kan. Ekspedisi-ekspedisi merkantilisme, terus dia jadinya kolonialisme gitu. Bagi yang udah ngambil spek harusnya udah pernah ngambil lah ya, pasti oh, pasti pernah ngikut kelasnya Pak Jatun, pernah belajar tentang masalah inilah apa namanya sepanjang sejarah pemikiran ekonomi. Terus kemudian ada ekonomi liberal, silakan bebas gitu kan, gak diatur sama pemerintah. Terus di akhir 1800-an itu ada sosialisme, di mana pekerja itu menuntut kesejahteraan yang awal ditentang oleh pemerintah dan pengusaha. Terus kemudian dipopulerkan juga oleh Karl Marx gitu kan, dan diwujudkan oleh Lenin di Rusia. Itu ya gue waktu spek apa namanya presentasi tentang ini, jadi cukup suka gue mengenai masalah-masalah Marxisme sama sosialisme ya. Terus di ekonomi modern ada Keynesian, di mana di Keynes dia bilang bahwa pemerintah itu terlibat untuk meregulasi gitu kan. Nah sekarang itu Reaganomics mengenai si supply side economics atau masalahnya kita ini mengharapkan trickle down,
Jadi itu seperti kapitalisme gitu kan, dimana ya siapa yang punya capital di situ dia yang mendapatkan keuntungan. Terus nanti orang-orang yang miskin ya gitu, orang-orang yang bawahnya itu diharapkan gitu apa namanya secara teori akan mendapatkan eksternalitas positifnya gitu. Dimana dapat trickle down ya gitu, dapat tetesan-tetesan keuntungannya. Nah, termasuk juga diantaranya pemerintah gitu kan, nah, dari pajak lah. Jadi seolah-olah seperti ya kapitalisme dan merkantilisme ya yang lama gitu, dimana ya siapa yang punya modal anda yang akan inilah apa namanya eh ya menuai hasilnya. Dan kalau misalnya kita lihat apa namanya untuk orang yang sangat menentang itu, gua ngelihatnya untuk gue ya secara pribadi, mungkin teman-teman bisa ngelihatnya berbeda, itu lebih cenderung ke arah yang sosialis dan bisa dikatakan marxis gitu kalau misalnya mau ekstrim, di mana apa namanya pekerja itu menuntut kesejahteraan yang sama gitu kan, di mana apa namanya sebenarnya kalau gue bilang tuh orang Indonesia mau disebut marxis sosialis itu takut gitu kan, atau menolak secara keras, tapi ketika ngelihat apa namanya perusahaan-perusahaan itu mengalami keuntungan, mereka ini keluar-keluar gitu kan, wih ini dikuasai asing dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dibilang oh kalau gitu mau ke arah sosialis atau marxis, banyak yang bilang astagfirullah jangan komunis gitu tuh, cukup lucu menurut gue. Nah, jadi sekarang fenomenanya adalah walaupun pertumbuhan ekonomi gitu biasanya tidak menyertakan orang miskin karena orang miskin gak punya capital, sehingga di sisi lain ada pertumbuhan, ada orang miskin yang lulus gitu kan, yang graduate dari gelar kemiskinannya itu jadi nggak miskin sekarang karena mendapatkan ya trickle down effect yang sudah kita harapkan ini. Tapi di sisi lain masih banyak yang belum bisa lulus karena tidak merasakan trickle down effect-nya dan juga tidak terlibat dengan ya proses-proses yang terjadi, dan juga lebih jauhnya apa namanya akan menyebabkan ketimpangan yang melebar. Nah, distribusi pendapatan atau kemiskinan relatif atau ketimpangan itu sering diabaikan karena katanya angka menunjukkan perubahan yang tidak berarti, gak signifikan dan gak mencemaskan angka indeks segininya. Terus dianggap hal yang wajar, terus akan terjadi trickle down effect diharapkan gitu kan secara teori. Padahal ternyata ketimpangan pendapatan itu merupakan sumber kecemburuan sosial. Ya kita lihat sekarang gitu kan, buruh-buruh suka demo terus bilang apa namanya, ini perusahaan asing dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya berlanjut sampai ke tahap yang lebih parah, itu bisa kejadian apa yang dikatakan atau diimpikan oleh Marx, itu dimana jatuhnya kapitalisme dan digantikan oleh Marxism gitu kan. Nah, terus perhitungan indeks gini itu sebagai angka disparitas belum memadai sebenarnya karena susah, dan juga kalau misalnya biasanya masih apa namanya terfokus saja kepada indeks gini konsumsi gitu, bukan yang masalah ini kepemilikan tanah pertanian atau misalnya aset fisik atau finansial ya. Jadi biasanya 20% orang termiskin konsumsinya berapa gitu kan. Uh, dan juga adanya dualisme itu tidak menyebabkan trickle down effect itu sulit untuk terjadi. Kalau kita lihat pembangunan itu menyebabkan ketimpangan katanya, dimana kalau kita lihat sini indeks gini di Indonesia relatif naik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat apa namanya uh, trennya sebenarnya kalau mengikuti siapa ya, gue lupa bentar, kalau nggak salah uh, gue lupa namanya, Lover bukan ya, bukan ya, oh hilang. hmm, Coba kita lihat. Nah, kalau misalnya mengikuti beberapa apa namanya sudut pandang kan bilang bahwa ketika sebuah negara itu tumbuh apa namanya seharusnya ininya apa namanya ketimpangannya itu akan naik dulu, terus kemudian nanti ketimpangannya akan turun gitu kan. Nah,
apakah lu akan percaya bahwa di apa namanya di masa yang akan datang Indonesia itu akan menikmati kondisi, kalau misalnya kita lihat sini kan apa namanya, oh indeks gininya udah mulai turun nih, apakah akan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh hmm, uh, uh, terlalu gue lupa siapa ya ini, uh, sorry, oh apa, Kuznets ya, Simon Kuznets, bacanya gimana sih, susah. Dia bilang kan apa namanya, ketika di sininya adalah ya output per kapita, jadinya adalah inequality. Nah, ini kan bakal kayak gini kan. Oh, awalnya ketika perekonomiannya tumbuh, itu akan apa namanya meningkat dulu, inequality-nya terus kemudian menurun. Apakah kita akan terus menurun di sini lepas dari 2000 apa nih, 2018, 2019, gue lupa, 2018, ataukah malah akan naik lagi gitu. Nah, kita harus lihatlah nanti ke depannya gimana. Nah, ya tergantung perspektif nih. Apakah dengan pembangunan ini menyebabkan ketimpangan, kita lihat oh ketimpangan indeks gininya naik nih gitu kan. Nah, apakah sekarang lu percaya sama apa yang dikatakan oleh Gus News atau enggak gitu kan? Nah, eh di sini apa namanya? Ya, gue udah bilang apa namanya ada beberapa hal yang gue rasa cenderung tidak bisa gue benarkan juga ininya apa namanya pola pikirnya. Di sini arahnya jadi seperti menolak liberalisasi gitu kan ya, walaupun memang kita lihat ada dampak negatifnya di mana di pasar beras waktu itu ketika apa namanya ada penarikan ini ya subsidi, seingat gue subsidi beras, dan juga pasar beras diliberalisasi dari tahun 2005 sampai 2006 tiba-tiba ada pelonjakan orang miskin. Jadi ternyata masih banyak masyarakat Indonesia tahun 2005-2006 itu yang rentan, dimana ketika harga beras itu meningkat, orang-orang langsung jatuh miskin. Itu. Uh, sehingga waktu itu masanya SBY itu terkenal banget ada yang namanya BLT gitu kan ya, walaupun bisa dikatakan banyak kekurangannya juga lah apa namanya ada error-error dari pemberiannya gitu kan. Nah, ini adalah isu yang gue bisa sampaikan yang mungkin juga apa namanya bisa teman-teman pikirkan mengenai kemiskinan dan ketimbangan. Itu adalah mengenai privilege. Pasti teman-teman pernah dengar atau misalnya mungkin pernah mendengar ribut-ribut di media sosial mengenai privilege gitu kan. uh, Pastinya ada pro kontra. Ada yang pro bahwa iya privilege itu ada dan nyata, itu kan ada yang bilang enggak, sebenarnya semua orang itu sama. Nah, tapi penelitian itu membuktikan bahwa, seingat gue dari Semeru, itu dia bilang bahwa ada kecenderungan di mana anak yang berasal dari keluarga miskin akan memiliki peluang lebih besar untuk berada pada kondisi yang lebih buruk daripada anak yang berasal dari keluarga kaya. Dimana seingat gue uh, rata-rata, secara rata-rata untuk anak yang dari keluarga miskin itu memiliki pendapatannya di masa yang akan datang itu sekitar, gue lupa, 15 sampai 20%, seingat gue 18 persenan, itu lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang berada dari awal. uh, Dilihat dari sisi baiknya, sebenarnya yang diminta itu sebenarnya bukanlah kesamaan pendapatannya, jadi bukan komunisme, sosialisme, dan apa namanya marxisme, bukan, tapi kesamaan kesempatan, dimana tiap-tiap dari kita gitu, tiap-tiap seorang anak yang lahir itu punya hak yang sama untuk dapat pendidikan, kesehatan, gizi, dan memenuhi kebutuhan, sehingga apa namanya kita juga akan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kerja. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sekarang dimana umumnya untuk teman-teman kita yang kurang beruntung itu punya kesempatan yang lebih kecil gitu. Kalau kita ngomongin secara likelihood dan probability, itu lebih sulit perjuangannya gitu kan, lebih sulit untuk mendapatkan kondisi yang sama
untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mengakses pelayanan kesehatan gitu kan semasa dia kecil, semasa tumbuh kembangnya, gizi, dan juga ya sehingga akhirnya dia punya kualitas yang lebih rendah umumnya dibandingkan dengan teman-teman sekalian yang punya kesempatan untuk berada di sini gitu. Seperti yang gue sudah sampaikan juga di beberapa video sebelumnya, kalau misalnya teman-teman nonton video ini, teman-teman adalah anak-anak UI, teman-teman itu merupakan kurang dari 10%, kurang dari 5%, sekitar 3% masyarakat Indonesia yang bisa merasakan pendidikan tersier gitu. Jadi dari 270 juta sekian penduduk di Indonesia, teman-teman itu termasuk dari uh, 710 ribu itulah yang merasakan pendidikan tersier kira-kira, kalau perhitungan gue nggak salah lah, nggak pakai kalkulator, sorry. Nah, ini ada beberapa program untuk mengatasi kemiskinan sepanjang sejarah. Waktu Orba itu ada ini, panas BD, penas BD, maaf, perencanaan nasional berencana 8 tahun, kayak RPJMN cuma lebih panjang di 8 tahun. Terus fokus pemenuhan kebutuhan sandang pangan papan gitu kan. Terus pembangunan 5 tahun Repelita itu ada program sektor regional penanggulangan kemiskinan dan pemerataan, nah, dan lain sebagainya gitu, bisa dibaca lah. Nah, program yang pernah ada dan masih berjalan ada, ini ada kelompok usaha bersama, proyek peningkatan bla eh ya itulah apa namanya, berbagai program microfinance. Nanti di setelah UTS itu kita akan bahas mengenai industri dan UMKM. Nanti kita akan bahas juga nih mengenai masalah microfinance, untuk apa namanya, iya, perekonomian Indonesia yang lebih baik gitu, apa namanya, apa sih ininya, peranannya si microfinance ini untuk membantu masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan yang proper? Jadi pembangunan yang proper itu adalah pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, dengan pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah pembangunan yang berfokus pada kelompok miskin. Jadi ketika pembangunan ini berfokus pada kelompok miskin, sehingga pertumbuhan ekonominya itu dirasakan secara besar oleh kelompok miskin, bukan oleh kelompok menengah atau kelompok yang kaya. Nah, sehingga dengan bertumbuhnya si kelompok miskin ini lebih tinggi, kita bisa melihat ketimpangan yang jadi lebih rendah gitu. Sementara apa namanya, mereka bisa keluar dari kemiskinan lebih cepat. Nah, di mana pembangunan yang menyebabkan pertumbuhan yang dirasakan betul oleh orang-orang miskin sehingga mereka berkembang dan dapat keluar dari kemiskinan. Tadi seperti yang gue katakan pada video sebelumnya, diharapkan mereka bisa keluarnya secara mandiri, nggak karena dibantu, nggak karena disuapin bantuan gitu maksudnya. Nah, menciptakan pertumbuhan yang proper, apa namanya, baik untuk yang miskin itu, beberapa contohnya atau beberapa idenya adalah meningkatkan produktivitas pertanian, dan juga produktivitas non pertanian yang apa namanya, banyak orang yang miskin bekerja di situ, dan juga orang miskin dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi bila stabilitas makro kayak inflasinya rendah, nilai tukar yang kompetitif, akses infrastruktur jalannya ada, telekomunikasi, kredit dan lapangan pekerjaan formal, terus revitalisasi sektor pertanian, apa namanya, rintangan impor beras itu dihilangkan, laksanakan program jalan desa dan dana desa. Itu sebenarnya apa namanya cukup penting juga untuk apa namanya, pengentasan kemiskinan. Memperbaiki sistem akuntabilitas kelembagaan itu juga bisa apa namanya, mempercepat program-program ini, jadi programnya jadi lebih efektif dan efisien. Mengurangi disparitas Human Development Index. Jadi ketika kita lihat di Jawa Human Development Indexnya tinggi, jangan apa namanya, kalau udah kayak gitu janganlah program-program pembangunan apa namanya itu berfokus di Jawa aja gitu kan. Ya apa namanya, jangan lupa di daerah-daerah lainnya, terutama yang indeks pembangunan manusianya, Human Development Index itu masih rendah. Terus juga
intervensi oleh pemerintah untuk pendidikan, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah, peningkatan pelayanan kesehatan, dengan memberikan insentif bagi masyarakat miskin yang mengkonsumsi uh, layanan kesehatan, dan juga bagi apa namanya supply dari layanan kesehatan ini sendiri. Terus juga penanganan penyediaan air bersih gitu kan, sehingga kesehatan dan apa namanya ya apa kesehatan dan gizi jadi lebih baik. uh, Mengurangi subsidi BBM dan BLT, uh, untuk pengeluaran publik yang lebih proper. Kenapa? Kan bukannya ini adalah program apa namanya, bantuan untuk kemiskinan. Karena sebenarnya banyak yang salah sasaran gitu kan, banyak orang kaya yang menikmati. Lihatlah kalau lagi ngisi bensin, berapa banyak orang yang motornya bagus atau mobilnya bagus tapi ngisinya masih premium atau petrolite gitu kan. Berapa keluarga yang kaya tapi masih pakai gas 3 kilogram. Terus juga bisa digunakan untuk community driven development, jadi bukan top down tapi bottom up programnya di community driven development, dan menargetkan program-program ini ke yang ekstrim poor, jadi yang sudah kerak-kerak kemiskinannya gitu kan, yang apa namanya orang-orang yang memang sangat sulit untuk apa namanya diangkat. Nah, ini ada beberapa argumentasi yang mungkin teman-teman sering dengar. Rakyat nggak makan aspal katanya. Kayak, woi pemerintah ngapain sih bangun-bangun jalan terus gitu kan, Pak Jokowi nih gitu kan. Apa namanya, terus siapa Menteri PUPR, Basuki, Pak Basuki ini kenapa bangun-bangun jalan doang gitu kan, kan masyarakat nggak makan aspal. Ini beberapa argumen terutama pas masa kampanye kemarin gitu kan. In some sense ya bener, dimana infrastruktur itu nggak banyak dirasakan oleh masyarakat, aspal tidak dimakan pastinya gitu kan, dan juga apalagi masyarakat miskin tidak menikmati infrastruktur tersebut, terutama jalan tol gitu kan. Tapi di sisi lain infrastruktur itu menjadi penting untuk program-program pengentasan kemiskinan karena menjadi fasilitator pemerataan dan kualitas hidup, karena infrastruktur yang baik itu akan menjamin pertumbuhan, dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, dan menyediakan transportasi sehingga harga barang dan jasa, dan juga harga barang dan jasa itu lebih rendah karena transportasinya itu lebih mudah, dan juga di sisi lain kebijakannya juga jadi lebih cepat dijalankan karena nggak terkendala lagi masalah jalanan rusak dan lain sebagainya. Sementara infrastruktur tersebut umumnya adalah barang publik karena apa namanya dia itu non excludable, jadi dan jalan umum yang tidak macet itu adalah barang publik gitu kan, semua bisa akses dan semua bisa menikmati. Sementara jalan tol itu bukan barang publik sebenarnya, jadi dia semi publik actually, barang setengah publik lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi apa namanya jalan tol itu memungkinkan biaya logistik yang menjadi lebih rendah tadi gue bilang gitu kan, jadi lu nggak harus lewat jalan yang panjang, jalan kenangan apa namanya, nggak harus berlama-lama gitu kan. Memotong waktu logistik itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan sisi dan lebih lanjutnya bisa untuk program pengentasan kemiskinan. Nah, program yang baru banget booming ini apa banyak dikenal oleh masyarakat setelah baru-baru ini itu adalah salah satunya program apa namanya dana desa, di mana dana desa itu bisa digunakan untuk dua hal, bisa untuk pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa gitu. Untuk pembangunan desa itu bisa untuk pemenuhan kebutuhan, bisa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa kayak jalan, embung, atau misalnya energi baru dan terbarukan, sanitasi, ya irigasi gitu kan, pemanfaatan sumber daya alam, pengguna lingkungan secara berkelanjutan. Jadi misalnya kalau di laut bisa untuk dana desanya itu bisa digunakan untuk apa namanya usaha bersama dari masyarakat desanya, untuk kayak di sini contohnya rumput laut, komoditas tambang mineral bukan logam, untuk pengelolaan sampah, hutan milik desa, dan lain sebagainya, dan juga pengembangan ekonomi lokal. Nah, di sisi lain, penggunaan dana desa ini juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
dengan peningkatan proses kualitas perencanaan desa, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan, promosi kesehatan, peningkatan kelompok masyarakat, badan usaha milik desa (BUMD), organisasi bantuan hukum, dan dukungan terhadap kegiatan desa. Jadi dananya ini sebenarnya penggunaannya bisa luas gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekarang pemerintah cuma memfasilitasi, silahkan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Jangan sampai pemerintah pusat terutama gitu yang harus ngedikte, kamu harus gini, kamu harus gini. Enggak, silahkan ya sekreatif mungkin lah gitu kan. Anda butuhnya apa, silahkan dipenuhi gitu sebenarnya, secara nggak langsung kayak gitu. Nah, memanfaatkan seluruh modal yang ada, ya modal fisik, manusia, uang, sosial, dan spiritual, itu secara bijak, dengan sistem pendidikan pembangunan nasional untuk membangun manusia dan masyarakat seutuhnya berbudaya luhur dengan peradaban tinggi, untuk tadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, terutama masyarakat miskin, sehingga mereka bisa lulus dari kemiskinan secara mandiri. Itu nggak perlu disuapin oleh pemerintah tiap bulannya untuk dia memenuhi konsumsi hingga garis kemiskinan tersebut gitu kan. Nah, jadi dia bisa mengembangkan diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan, terlahir kembali terus lulus secara kumlot enggak, lulus secara mandiri dari kemiskinan gitu. uh, Kesimpulannya apa namanya pembangunan itu dalam upaya mengatasi kemiskinan harusnya itu dilihat secara interdisiplin. Jadi nggak cuma masalah ekonomi doang, tapi juga sosial, budaya, terus spiritual dan lain sebagainya. Dilihat juga dari kesehatan gitu kan. Terus juga nggak cuma masalah angka, jumlah dan statistik gitu kan. Kita harus memanusiakan manusia. Jadi tadi apa bilang, ya ada sekian orang yang mati, ada sekian orang yang miskin. Iya, itu bukan cuma sekadar angka, itu manusia gitu. Kita harus merasakan bahwa ya kita harus sadar bahwa mereka ini menderita sebenarnya gitu kan. Terus ada kejadian yang menyedihkan. Terus more contextual and incorporate local wisdoms. Jadi sesuai dengan budaya lokal, more inductive, bottom up, and generate hypothesis theories, policy is based on evidence. Jadi sekarang diharapkan kebijakan-kebijakan itu nggak cuma berdasarkan teori-teori aja, dan juga nggak berdasarkan hey menurut kami anda butuh ini, tapi kita lihat kenyataannya mereka butuh apa, kenyataannya mereka apa yang bisa faktor-faktor apa yang bisa ditingkatkan sehingga mereka bisa jadi lebih baik, mereka bisa jadi mandiri dan lain sebagainya. Karenanya pembangunan haruslah inklusif, jadi mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat, partisipatif dan emansipatif, sehingga yang memperkuat nilai nasionalisme, sovereignty, equality dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa manusia itu merupakan subjek, bukan objek dari pembangunan gitu. Jadi merupakan pelaku, bukan beban gitu. Terus diperlukan ada perubahannya paradigm, di mana pembangunan itu intinya sebenarnya yang paling utamanya adalah membangun manusia, komunitas dan masyarakat. Jadi bukan cuma masalah membangun gedung, membangun infrastruktur, enggak di situ. Ya itulah. Terus juga kemiskinan, ketimpangan itu karena ada hak-hak dasar manusia yang dirampas atau tidak diberikan. Tadi gue bilang yang mengenai isu privilege gitu kan. Sebenarnya yang diminta tuh bukan masalah gue pengen jadi sama kayak lu, gue pengen menikmati kekayaan yang sama kayak lu, bukan. Cuma yang jadi isu sebenarnya itu adalah mereka bukan mereka sih, ya yang diinginkan adalah kita semua itu punya kesempatan yang sama. Aku, kamu, dia, mereka, kami gitu kan, kita itu punya kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, untuk mencari kerja gitu kan. Jangan sampai ada apa ya
preferential treatment untuk pada kelompok-kelompok tertentu. Terus penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan itu dengan pemberdayaan, dengan pemenuhan hak-hak tadi gitu kan, jadi sehingga mereka mandiri menjadi manusia yang lebih baik. Terus infrastruktur itu adalah fasilitator aja, makanya fasilitas dan infrastruktur kan, fastur apa namanya bukanlah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Dan pendidikan adalah proses membangun manusia, sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih baik dan dia bisa mengembangkan dirinya dan diharapkan bisa lolos atau keluar dari kemiskinan secara mandiri begitu. Nah, gue harap pemikiran-pemikiran ini bisa membantu teman-teman untuk nanti di ujian. Atas segala kekurangannya gue mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.